Bab 2801. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Benteng ini dijaga ketat, bagaimana cara turunnya? Miru menatap Lu Chen dengan curiga. Kekuatan utama Sura menyerang benteng dengan seluruh kekuatannya, namun masih ada sejumlah kecil ksatria Sura yang berjaga di belakang. Lu Chen ingin pergi memancing, bagaimana dia harus turun? Apakah Anda benar-benar memperlakukan ksatria Shuro orang lain sebagai hiasan? Bukankah ini aneh? Aku punya caraku sendiri, lakukan tugasmu dengan baik dan tunggu sinyalku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke bagian dalam benteng, langsung turun ke lantai bawah, dan melarikan diri. Lu Chen memiliki aura tanah suci di tubuhnya, dan dia dapat melarikan diri ke tanah terlepas dari negeri peri manapun. Bahkan dengan perlindungan formasi peri di sini, yang membuat tanah peri dalam jangkauan benteng pemecah kabut, itu tidak dapat menghentikan Lu Chen untuk melarikan diri dari bumi. Miru menyaksikan Lu Chen menghilang ke dalam benteng, dan setelah beberapa pertimbangan, setengah percaya, dia pergi mengumpulkan tenaga. Mengenai kata-kata Lu Chen, dia tidak memiliki ruang untuk ragu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika gajah peri itu tidak tersingkir, 4 ras besar akan terkena dampak gelombang kejut tersebut, dan mereka tidak akan mampu bertahan pada akhirnya. Setelah benteng penghancur kabut jatuh, keempat ras utama akan dibunuh oleh Sura, dan dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertaruhkan hartanya pada Lu Chen, dan membuat pertaruhan gila-gilaan. Dia adalah putri dari Demon Immortal Master Yuan, dan ada banyak orang yang merupakan Master Yuan, jadi mereka sangat memberikan wajahnya. Selama dia berbicara, tidak masalah untuk memobilisasi beberapa elit. Segera, lusinan iblis kuat menyerah dalam pertempuran saat ini dan datang dari berbagai titik pertahanan untuk berkumpul di sampingnya. Tentu saja, dengan begitu banyak titik pertahanan di gerbang selatan, puluhan iblis kuat tiba-tiba dibawa pergi, dan seluruh barisan berjuang dalam sekejap. Putri, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak elit? Ini akan memberikan tekanan besar pada seluruh lini kita, dan kecelakaan akan mudah terjadi. Master Deatdip mengetahui situasi ini selama pertempuran, terkejut, dan buru-buru bertanya. Gajah peri itu memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap kita, saya ingin mengajak seseorang untuk menjatuhkan mereka. Miru cukup lihai, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi menyesatkan ayahnya, bahkan dia juga menyesatkan Sura. Jika Lu Chen terungkap dan Shuro siap, maka semua rencana akan sia-sia. Bagaimanapun, tugas yang diberikan Lu Chen padanya adalah memusatkan perhatian Sura di sisinya, dan paling tepat baginya untuk mengatakannya dengan jelas. Benar saja, Silai, yang menahan penguasa kematian, adalah orang pertama yang bereaksi saat mendengar kata-kata Miru. Hanya saja Elai percaya dengan perlindungan bagian belakang, dan menampik apa yang ingin dilakukan Wuru. Di bawah benteng, ada 10 ksatria Shuro yang berpatroli, khusus menjaga gajah peri, tidak ada yang bisa menyelinap ke gajah peri tanpa diketahui. Terlebih lagi, gajah peri yang membuka gunung bukanlah ayam yang lemah, mereka semua adalah binatang peri tingkat 8, yang kuat dan bertahan. Gajah peri Kaisan memiliki kulit tebal dan daging tebal, serta dagingnya sangat kuat. Jika diserang dari depan, ia tidak akan bisa masuk sama sekali. Satu-satunya kelemahan gajah peri adalah perutnya yang empuk. Tapi Immortal Elephant bukanlah orang bodoh, dia akan melindungi kekurangannya dengan sangat baik, bagaimana dia bisa diserang di perutnya. Selain itu, tanah bumi abadi sangat keras, tidak ada yang bisa melarikan diri dari bumi dan menyerang, bahkan tubuh roh bumi pun tidak. Oleh karena itu, Elai sangat yakin dengan keselamatan gajah peri tersebut. Penyihir, kamu kekanak-kanakan sekali karena ingin menyerang gajah peri kami. Lagi pula, kamu idiot karena tidak tahu bagaimana melakukan serangan secara diam-diam, tapi mendiskusikannya secara terbuka. Jumlah kami 2 kali lebih banyak dari milikmu. Binatang peri kami cepat dan menyerang dengan ganas. Apakah menurut Anda kami berhasil menyerang gajah peri kami? Elai tertawa terbahak-bahak, dan berkata lagi, bagi orang-orang di sekitarmu, apalagi menyerang peri gajah, apakah kamu bisa memimpin orang untuk membunuh kota itu sebuah masalah? Cobalah dan kamu akan tahu. Jawaban yang tidak masuk akal. Putri, idemu bagus, tapi gajah abadi Kaisan memiliki pertahanan yang kuat dan tidak bisa menyerang sama sekali. Master Deatdip menghela nafas, dan berkata lagi, jika kamu bisa menghancurkan peri gajah terlebih dahulu,
ayahku sudah berencana untuk melawannya, dan sekarang bukan giliranmu. Nona, Tuan Yuan benar, menyerang peri gajah bukanlah ide yang bagus. Nona, musuhnya terlalu banyak. Jika kita terburu-buru, kita mungkin akan dipukul mundur di tengah jalan. Nona, mohon berpikir 2 kali. Nona, menyerah. Iblis kuat yang berkumpul di sekitar Miru juga mengerutkan kening dan menolak satu demi satu. Kamu tidak perlu banyak bicara, dengarkan saja perintahku. Wajah Miao Ru pucat, sangat keras kepala, dan tidak mau mendengarkan siapapun. Karena, dia bertekad untuk bertaruh, dia hanya bisa bertaruh, dan mendengarkan Lu Chen. Pada saat ini, ada transmisi suara dari kota langsung ke benteng, dan diteruskan ke telinga Wuru. Ayo lakukan, bunuh itu. Segera, Miuru mengangkat pedang peri, melompat keluar kota terlebih dahulu, dan melawan serangan Sura. Ia tidak langsung melompat, melainkan menginjak tembok kota dengan kakinya, seolah-olah sedang bergelantungan di tembok kota, seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Sialan, Nona, apakah dia benar-benar membunuhnya? Cepat, ikuti, lindungi Nona, jangan biarkan Nona muda itu terluka sedikit pun. Pada saat itu, kelompok iblis kuat yang berkumpul semuanya tercengang, tetapi mereka juga langsung menyadarinya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti dan membunuh. Dan meskipun Miru hanya berada di tahap tengah Daluo Jinxian, dia adalah arogansi peri sihir yang tiada taraf, dengan bakat yang sangat tinggi dan kekuatan mata sihir yang istimewa. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan pada level yang sama, dan bahkan dapat melampaui level tersebut untuk membunuh musuh. Oleh karena itu, Wuru tiba-tiba bergegas turun, menangkap Ksatria Sura yang datang secara tiba-tiba, dan langsung memotong binatang peri di bawah selangkangan Ksatria Sura. Lihat saya, sinar api muncul di mata ajaib Wuru, dan dia melihat ke arah Sura yang telah kehilangan tunggangannya, dan jatuh ke dalam jiwanya. Sura itu adalah tahap akhir dari Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya tidak lemah, tapi tekadnya tidak sekuat Elai. Dia segera terkena kekuatan khusus dari mata ajaib, seolah-olah dia melihat sesuatu, dia menjadi lesu di tempat, dan langsung kehilangan kekuatan untuk melawan. Mati, Wuru mengambil kesempatan untuk mengayunkan pedang peri, dan menggunakan keterampilan tempurnya dengan seluruh kekuatannya untuk segera membunuh Sura yang kebingungan itu. Untuk melindungi Putri Tuan Yuan, lusinan iblis kuat yang muncul dari belakang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam sekejap, beberapa ksatria Sura di sekitar mereka dikalahkan, dan mereka mengikuti Miru sepanjang jalan untuk membunuh, dan mereka mampu bertarung maju. Kavaleri Shuro yang datang untuk mencegat. Para ulama membelakangi mereka, seperti bambu. Patah, tak terkalahkan. Puluhan setan tidak bisa menghentikanmu, kamu benar-benar sekelompok idiot. Semua orang bilang mereka akan berkelahi, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Pergi ke beberapa orang lagi, kalahkan semua iblis itu, dan bunuh mereka di tempat. Hati-hati mereka yang berjaga di bawah, jangan sampai dirobohkan oleh setan-setan itu, malah kamu akan dipenggal. Melihat situasi ini, dia sangat marah hingga ketujuh lubangnya dipenuhi asap. Sambil menahan penguasa kematian, dia meraung marah untuk memberi perintah kepada bawahannya. Perintah awamannya juga yang menyebabkan para ksatria Asura yang menjaga di sekitar gajah peri mengangkat kepala untuk memperhatikan pertempuran di atas, dan tidak lagi memperhatikan keselamatan peri gajah digiring. Tanah di negeri peri sangat keras sehingga bahkan tubuh roh bumi tidak dapat lepas dari bumi. Tapi ada satu pengecualian, orang ini bukanlah tubuh roh bumi, tetapi dia memiliki nafas bumi ilahi untuk menerobos bumi peri, dan menggunakan rantai rune pelarian bumi untuk melarikan diri ke dalam tanah. Orang ini secara alami adalah Lu Chen. Tepat ketika para ksatria Shuro yang menjaga dari gajah peri memperhatikan pertempuran di atas, Lu Chen bergerak. Gajah peri itu sudah linglung karena terus menabrak tembok kota, sudah lama kehilangan kewaspadaan, dan tidak menyadari perubahan di sekitar mereka sama sekali. Dari tanah di bawah gajah peri, pisau ajaib tiba-tiba terulur. Dengan kekuatan pedang, ia langsung memotong perut gajah peri yang paling lembut, seketika menghancurkan energi pelindung tubuh gajah peri. Bilah, potong perut gajah peri. Kekuatan pisaunya menghancurkan organ dalam gajah peri. Gajah peri malang itu tidak hanya organ dalamnya hancur total, tetapi tulang, meridian, dan bahkan otaknya juga hancur dan mati seketika. Karena mati seketika, peri gajah itu pun tidak berteriak, melainkan hanya berdiri di sana, seperti patung batu.
Gajah peri hanya hancur bagian dalamnya, tetapi batang tubuhnya yang besar masih ada, dan masih bisa berdiri tanpa terjatuh dalam waktu yang lama. Binatang abadi tidak memiliki roh primordial, dan kematian adalah kematian sejati, dan tidak ada kesempatan untuk memberitahu kaki tangan mereka. Lu Chen memenggal kepala seekor gajah peri, dan segera memanfaatkan waktu untuk melarikan diri ke tanah gajah peri lainnya, dan menyerang lagi. Dengan cara ini, satu demi satu, gajah peri diserang, dan perut mereka dibelah, dari bawah ke atas dengan pisau ajaib, dan mereka dikejutkan sampai mati di tempat. Sampai gajah peri terakhir berhenti bertabrakan dan berdiri diam. Pada saat itu, di bawah gerbang selatan, hampir 100 gajah peri tidak bergerak, sungguh spektakuler. Juga pada saat itu, Miru sudah berada dalam situasi berbahaya, dan penyerangannya telah lama dihentikan, dan sekarang dia dikelilingi oleh ratusan ksatria sura, tidak dapat maju atau mundur, apalagi melompat. Lusinan iblis kuat mati-matian melindungi Miru, namun sayangnya jumlahnya sangat berbeda sehingga lebih dari separuhnya telah hilang. Dan iblis kuat lainnya di puncak kota tertahan oleh serangan ksatria sura lainnya, dan mereka tidak bisa menyia-nyiakan nyawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Jika Wuru tidak bisa mundur, tidak akan lama lagi dia dan bawahannya akan terbunuh. Anak perempuan, penguasa kematian Yuan sedang terburu-buru, dan ingin keluar dari pertempuran dengan Elai, tapi dia tidak bisa melakukannya. Iblis tua, jangan pernah berpikir untuk keluar dari pertarungan denganku, tunggu saja dan lihat putrimu mati secara tragis. Kejahatan datang dengan penuh kemenangan, dia sudah lama mengetahui bahwa penguasa kematian Yuan ingin pergi menangkap orang. Oleh karena itu, dia telah menginvestasikan seluruh kekuatannya untuk memegang teguh penguasa kematian. Tidak peduli seberapa keras Death Master berusaha, dia tetap tidak bisa lepas dari pengekangannya, jadi dia hanya bisa terburu-buru. Jika putriku meninggal, aku akan mati bersamamu, dan aku akan menggunakan kematianmu untuk menguburkannya bersamanya. Tuan kematian sangat marah. Kekuatan tempurmu sebanding dengan milikku, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menarikku sampai mati bersama? Elai tertawa keras, dan berkata, karena kamu ingin meledakkan roh primordial, itu akan memakan waktu, menurutmu apakah aku bisa memberimu kesempatan? Kamu, Lord Death Deep gemetar karena marah, tapi dia tidak punya pilihan selain melolong pada Miruru dengan air mata berlinang. Putriku perkasa, dia bertarung melawan Sura, mati dengan gagah berani, dan namanya akan bertahan selamanya. Petik 2. Dia belum menepati janjinya, saya tidak setuju dengan kematiannya. Dia sudah mati. Pada saat ini, suara cemberut tiba-tiba datang dari bawah, yang mengejutkan penguasa kematian. Tapi Evil Eye tidak sesederhana terkejut, tapi hampir mati ketakutan. Karena itu adalah suara Lu Chen. Dia di sini untuk menahan Master Kematian, dan dia bertarung dalam pertarungan terkuat di antara penonton, siapa yang berani datang dan campur tangan. Oleh karena itu, tidak perlu ada orang di belakangnya yang menjaganya, dia juga tidak membutuhkan orang lain untuk memperhatikannya. Oleh karena itu, ketika Lu Chen menyentuhnya dari belakang, itu tidak terhalang sama sekali. Jadi, Lu Chen benar-benar muncul dari belakang pantatnya. Bukankah dia hampir ketakutan setengah mati? Dia buru-buru menoleh, dan dia melihat Lu Chen berlari menaiki tembok kota, dengan cakar elang terangkat di tangannya, membidik ke arahnya. Pada saat itu, dia sudah mati sehingga tanpa sadar dia menunggangi binatang peri itu ke udara, menghindari Lu Chen, dan langsung melompat ke bawah. Cakar elang Lu Chen menimbulkan terlalu banyak bayangan psikologis pada dirinya, dan dia tidak peduli apakah cakar elang Lu Chen masih memiliki kekuatan, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu. Jika dia tidak melarikan diri, kekuatan cakar elang itu masih ada, jadi dia tidak akan menderita kerugian besar. Terakhir kali, dia hampir terbunuh oleh cakar elang itu, dan seluruh tubuhnya dimutilasi. Dia terpaksa memakan bahan obat yang sangat berharga, dan dia segera pulih. Dan hanya ada satu bahan obat yang sangat berharga itu. Jika dia dilukai oleh Lu Chen lagi, dia harus menyembuhkan dirinya sendiri setidaknya selama beberapa hari sebelum pulih. Pertempuran ini sangat penting, kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama harus dihancurkan sebelum bala bantuan umat manusia tiba. Setelah beberapa hari penyembuhan diri, hari Lili terasa dingin, sungguh kentut. Hanya saja dia berhasil menyingkirkan pertarungan seperti ini, yang juga membebaskan sang Master Kematian dari bermitra dengan iblis kuat dari puncak Daluo Jinxian. Lu Chen, ini terlalu tepat waktu. Tuan Benyuan berhutang budi padamu.
Master Deat Yuan meninggalkan sepatah kata pun, dan memimpin rekannya melarikan diri, langsung menyelamatkan Moru. Master Kematian dan rekannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka berada di belakang kelompok Satria Sura yang mengepung Wuru, dan mereka segera membunuh. Namun kekuatan tempur Lord Deat sangat kuat, dan rekannya tidak jauh berbeda. Keduanya muncul tiba-tiba, dan mereka tertangkap basah saat saling memukul, pembentukan angkuh. Tanda seru, kekuatan tempur puncak kedua iblis Daluo Jinxian sangat luar biasa, dan mereka bertarung berdarah-darah dengan sekuat tenaga, dan akhirnya menyelamatkan Miru dan iblis kuat yang tersisa. Ketika kejahatan datang untuk menenangkan jiwa, dan kembali sadar, penguasa kematian telah mengambil manusia itu kembali. Manusia Lucen, aku bersumpah melawanmu, aku bersumpah akan membunuhmu. Gemetar karena marah, Elai berdiri di bawah kota, menunjuk ke atas dan mengumpat. Hei, jangan impulsif, impulsif adalah iblis. Lucen terkekeh, mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya, menyapa kejahatan dengan wajah ramah. Tunggu, aku akan datang dan membunuhmu. Marah, dia hendak menaiki binatang peri itu, tetapi menemukan bahwa penguasa kematian Yuan datang ke sisi Lucen lagi. Kejahatan muncul dan berkelahi, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Kata penguasa kematian sambil mencibir. Dengar, semua sura dan binatang abadi, tidak peduli resikonya, bunuh bagian atas kota dan hancurkan iblis. Lucen takut pada kejahatan, jadi dia tidak berani naik lagi, dan memberi perintah dengan marah, saya ingin mengakhiri pertempuran hari ini, merebut benteng penghancur kabut, dan membunuh keempat ras utama. Mengaum, pada saat itu, binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, dan berlari ke tembok kota bersama-sama. Membunuh. Saat berikutnya, sura yang tak terhitung jumlahnya juga berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Semua iblis mematuhi perintah, bertarung dengan gagah berani hari ini, dan kalahkan mereka semua kembali ke neraka. Master Kematian juga memberi perintah untuk merangsang semua iblis yang kuat. Membunuh. Dalam sekejap mata, terjadi banyak pembunuhan dari atas kota, dan kedua belah pihak berpijar dalam sekejap. Karena episode kacau yang mengganggu pemikiran Silai dan pengaturan awal sura, dia bahkan lupa mengirim orang khusus untuk menahan Lucen. Sesaat, saya lupa bahwa gelombang kejut telah berhenti di beberapa titik. Tidak ada yang menahan Lucen, pedang Lucen secara alami halus, memenggal kepala puluhan ksatria sura berturut-turut, dan bertarung bersama dengan binatang abadi di bawah selangkangannya. Meskipun yang dibunuh Lucen bukanlah kekuatan tempur awal, tetapi kekuatan tempur jangka menengah, bukan kekuatan tempur kelas atas musuh. Namun, jumlah asura dan binatang abadi yang menyerang gerbang Zengnan terbatas, dan Lucen memenggal puluhan asura dan binatang abadi. Setelah waktu sebatang dupa, Elai, yang mengawasi pertempuran di bawah kota, menyadari bahwa keadaan menjadi semakin buruk. Mengapa timnya begitu kewalahan hingga tidak bisa mengangkat kepala? Hal ini tidak hanya berlaku untuk pertempuran di gerbang Zengnan, tetapi juga untuk tim penyerang di 3 gerbang lainnya. Sebelumnya, situasi ofensif tidak seperti ini. Mereka telah menekan 4 ras besar yang mempertahankan kota. Tapi sejak Lucen datang dari bawah kota untuk menakut-nakuti dia, kekuatan bertarung dari 4 ras besar menjadi lebih kuat. Para ksatria sura yang menyerang kota menderita banyak korban, dan tidak ada harapan untuk merebut benteng penghancur kabut. Mengapa kekuatan tempur 4 ras besar tiba-tiba menjadi lebih kuat? Elai tiba-tiba teringat bahwa suara gajah peri yang menabrak tembok kota telah hilang, dan gelombang kejut yang mempengaruhi 4 ras besar sudah lama berhenti. Tanpa dampak gelombang kejut yang ditimbulkan oleh gajah peri, tidak akan mampu mempengaruhi roh 4 ras besar. Di bawah perlindungan formasi peri, benteng Duanwu tidak akan bisa diserang oleh timnya. Sialan, di mana shockwave-nya? Apa yang dilakukan gajah peri itu? Kenapa mereka tidak menabrak tembok kota? Misi mereka adalah mengganggu semangat 4 ras besar. Jika tidak, mereka hanya akan berada di awal tahap ke-8. Apa yang saya ingin mereka lakukan? Kejahatan datang dan mengutuk, dan menunggangi binatang peri ke sisi gerbang selatan, tempat gajah peri itu bekerja. Tetapi ketika Elai berlari, dia melihat hampir 100 gajah peri. Dengan mata tertutup, semuanya berdiri di tempat yang sama dalam keadaan linglung, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mulai bekerja, dan mereka sangat marah hingga 7 lubang mereka langsung berasap. Jangan malas, buru-buru ke tembok kota untukku, kejutkan 4 balapan besar. Elai mengira gajah peri itu sedang tidur, jadi dia berlari ke salah satu gajah peri,
mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut, mencoba membangunkannya. Tak disangka, meski tamparannya tidak menggunakan banyak tenaga, namun gajah peri tersebut terjatuh karenanya. Apa? Catat, itu tidak masuk akal. Apa ini? Gajah peri atau gajah lumpur? Marah, dia tidak punya waktu untuk melihat dari dekat gajah peri yang jatuh, tetapi menunggangi binatang peri itu ke gajah peri lainnya, dan terus menepuknya dengan tangannya. Ledakan. Dengan satu tamparan, gajah peri lainnya juga terjatuh karena tamparan tersebut, dan tubuhnya yang seperti gunung menghantam tanah dengan suara yang keras. Ini, Elai tertegun sejenak, lalu menjadi cemas, dan berteriak pada 10 ksatria Shuro yang berjaga di samping, pindahkan mereka semua, pergi dan cari tahu apa yang terjadi dengan gajah peri ini. Mendengar hal tersebut, 10 ksatria Shuro segera mulai bergerak, dan berlari langsung menuju gajah abadi yang berdiri diam, dan mereka semua menepuk untuk melihat apa yang terjadi dengan gajah abadi tersebut. Faktanya, perhatian 10 ksatria Sura ini sudah lama teralihkan, dan mereka telah memperhatikan pertempuran di atas karena mereka tertarik oleh monster seperti Wuru. Adapun keselamatan gajah peri ini, 10 ksatria Shuro pasti sudah lama terlempar ke alam atas. Jika bukan karena kejahatan datang, mereka belum pulih. Alasan utama mengapa 10 ksatria Shuro ini lemah dan lalai adalah karena gajah peri itu berkulit tebal dan berdaging tebal, serta memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Kecuali jika kelompok iblis yang kuat dibunuh, keselamatan gajah peri dapat terancam, jika tidak, tidak ada yang bisa menyerang gajah peri sendirian. Justru karena kemajuan inilah 10 ksatria Shuro terus memperhatikan bagian atas benteng, hanya menjaga dari tim iblis kuat yang terbunuh dari atas, dan tidak memperhatikan situasi di bawah. Sampai saat ini, telapak tangan mereka jatuh ke atas gajah peri, dan kemudian gajah peri jatuh satu persatu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Gajah peri itu tidak terlihat seperti apapun di luar, tetapi perutnya dibelah, dan semua yang ada di perutnya diguncang menjadi bubuk. Ho 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 ho, pada saat itu, binatang buas di bawah selangkangan 10 ksatria Sura tiba-tiba meraung. Ketika makhluk abadi dan binatang melihat jenis mereka sendiri dibantai dalam skala besar, mereka akan menjadi hantu jika tidak marah. Bajingan, seseorang menyelinap ke arah gajah peri, khususnya menyerang bagian terlemah dari gajah peri. Ini adalah serangan yang diluncurkan dari tanah. Tanah abadi, tanahnya sangat keras, bahkan roh bumi pun tidak bisa menembus tanah, siapa lagi yang bisa melakukannya? Elai datang dan melihat gajah peri telah dikeluarkan isi perutnya dan sudah mati, dan langsung mengumpat dengan marah, "Dasar idiot, aku mengirimmu untuk melindungi gajah peri, tapi kamu membiarkan orang membunuh semua gajah peri, apa yang kamu lakukan?" "Ada apa?" Petik 2. Saya tidak berbuat cukup untuk melindungi hukum, silakan turun ke bos besar. 10 ksatria Shuro begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi hitam. Mereka melompat dari tunggangannya satu demi satu, dan bersujud di tanah untuk mengaku bersalah. "Aku akan mengambil kalian semua." Dia sangat marah sehingga dia tidak mengenai satu tempat, dan hendak mengeksekusi kelompok idiot ini, tetapi berpikir bahwa bawahannya telah menderita kerugian besar, dan dia tidak bisa membunuh lebih banyak bawahan, dan membunuh mereka lagi tidak akan membantu, jadi dia menelan kata eksekusi dengan paksa. "Bos, gajah peri kita sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Seorang ksatria Shuro bertanya dengan lemah. Tidak ada gajah peri, tidak ada gelombang kejut, dan tidak dapat mempengaruhi kekuatan tempur 4 ras utama. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Elai menghela nafas berat, mengerutkan kening lagi, dan berkata, "Benteng kabut pecah dilindungi oleh formasi abadi besar. Setelah kekuatan tempur dari 4 ras utama normal, kita tidak akan bisa menyerang sama sekali. Kita tidak punya yang lain pilihan selain menarik pasukan kita. Namun, kita telah kehilangan begitu banyak. Jika kita menarik pasukan kita dan tidak berperang sekarang, bukankah kerugiannya besar?" Ksatria Asura berkata dengan hati-hati, "Jika kamu tidak bisa menyerang, apa gunanya bertarung lagi?" Elai memelototi pria itu, dan berkata dengan marah, "Kita harus segera menghancurkan benteng kabut. Jika kita tidak bisa menyerang dalam waktu lama, saat bala bantuan dari umat manusia tiba, maka ini tidak sesederhana kehilangan uang, tapi ritme pemusnahan." Petik 2. Lagi pula, Elai tidak lagi memperhatikan 10 bawahan bajingan ini, tetapi bergegas mengatur penarikan pasukan dan berhenti menyerang benteng kabut patah. "Ini berbahaya, ketua akhirnya melepaskan kita.
Omong-omong, siapa yang mampu melancarkan serangan dari tanah? Tanah-tanah abadi sangat keras sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri dari tanah, bahkan tubuh roh bumi pun tidak. Kita mungkin pernah melihat hantu. Tolong, negeri dongeng bukanlah dunia fana, hanya ada makhluk abadi di negeri dongeng, dan tidak ada hantu. Jika itu bukan manusia atau hantu, mungkinkah itu sejenis binatang peri bawah tanah yang bisa melarikan diri dari negeri peri? Binatang peri bawah tanah itu langka dan langka, hanya di negeri ajaib binatang aneh, dan tidak mungkin muncul di negeri dongeng pegunungan dan lautan. Bahkan jika itu adalah binatang peri bawah tanah, ia tidak memiliki banyak energi, jadi ia dapat membunuh hampir 100 gajah peri secara diam-diam. Lebih baik tidak menebak-nebak, percuma, kita harus cepat mundur bersama pemimpin besar. 10 ksatria Shuro merasa lega, dan mereka tidak dapat membayangkan kematian misterius gajah peri, manusia Lucen, aku, klan Sura berwajah putih, bersumpah melawanmu, dan klanku akan memburu dan membunuhmu selamanya, tanpa akhir. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Elai memimpin semua Shuro dan makhluk abadi meninggalkan benteng penghancur kabut, dan pergi dengan rasa malu. Jika dia kehilangan semua gajah peri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan benteng penghancur kabut, dan dia tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia tidak tahu kapan bala bantuan dari umat manusia akan tiba, jadi sebaiknya dia segera mundur untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Oleh karena itu, meskipun kerugiannya besar, dia akan segera mengungsi tanpa membuang waktu di sini. Sura telah melarikan diri, kami menang, benteng Misbreak telah diselamatkan, negeri ajaib gunung dan laut juga dilestarikan. 4 balapan besar kita berhasil mempertahankannya. Pada saat itu, di atas benteng, ada kegembiraan dan aktivitas, dan sorak-sorai dari 4 ras besar bergema di langit. Di mana manusia Lucen? Aku baru saja melihatnya, kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Dia adalah pahlawan yang menjaga gerbang Zengnan, kita harus menemukannya. Ya, untuk menunjukkan rasa hormat, saya ingin melemparkannya ke langit. Di gerbang selatan, setelah bersorak dari klan iblis yang kuat, mereka menyadari bahwa Lucen hilang, dan segera mencari kemana-mana. Akibatnya, setelah mencari di seluruh benteng Misbreak, Lucen tidak ditemukan. Akhirnya seseorang menemukan sosok Lucen di tempat matinya gajah peri di bawah kota. Pada saat ini, Lucen baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memanen semua pil binatang dari gajah peri tingkat 8, dan mengambil sejumlah besar darah binatang peri. Lucen mampu memanen begitu banyak pil binatang abadi, itu semua karena kejahatan. Pada saat itu, suasana hati Elai sedang buruk dan pergi dengan tergesa-gesa, mengabaikan sesama anggota klan dan makhluk abadi yang tewas dalam pertempuran. Oleh karena itu, begitu Elai memimpin kerumunan itu pergi, Lucen segera menyelinap turun untuk merebut rampasan. Meskipun, Tetua Agung dari dunia bawah abadi telah bersumpah demi Dewa dunia bawah bahwa setelah medan perang abadi emas Daluo dimulai, semua pil binatang abadi peringkat 8 yang dipanen akan dikembalikan ke Lucen sebagai rampasan perang. Namun, di hadapan para pemimpin dari 4 ras utama, bawang manakah yang merupakan Penatua Agung Mingxian? Ketika saatnya tiba, jika pemimpin dari 4 ras besar tidak menerima akun ini, bukankah Lucen tidak akan mendapatkan apa-apa? Oleh karena itu, yang paling aman adalah memetik hasilnya sendiri, dan orang lain seringkali tidak dapat mengandalkannya. Lucen, tidak baik bagimu menyelinap dan mencuri rampasan sendirian. Miru berdiri di atas tembok, menatap Lucen yang sedang sibuk di bawah, dan hanya menanyakan hal ini. Menurutnya, Lucen membunuh musuh paling banyak dalam pertempuran di gerbang Zengnan dan memberikan kontribusi paling besar, jadi tidak masalah jika dia mendapat lebih banyak rampasan. Namun, akan terlalu berlebihan bagi Lucen untuk memanen pil binatang dari semua gajah peri, dan kemudian memanen pil binatang dari mayat binatang peri lainnya. Namun, dia masih merasa tidak enak untuk mengambil tindakan, jadi dia tidak melompat untuk menghentikannya. Master of Death Yuan baru saja berhutang budi pada Lucen, dan bahkan berpura-pura tidak melihatnya. Baik ayah maupun putri dari guru kematian tidak menghentikannya, dan pusat kekuatan iblis lainnya tidak mau bergerak. Mereka semua berdiri di atas tembok dan menyaksikan Lucen memanen pil binatang abadi di mana-mana. Segera, para pemimpin dari 3 ras besar lainnya juga memimpin kerumunan mereka untuk bergabung dengan iblis, dan mereka juga tahu apa yang sedang dilakukan Lucen. Lingzu menghadapi Tuan Hutan dengan senyuman di wajahnya,
tanpa menunjukkan pertunjukan, dan langsung menyetujui tindakan Lu Chen. Penguasa klan Ming, Gunung Ningku, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak setuju atau keberatan jika Lu Chen mengambil rampasan sendirian. Dan Penatua Agung Mingxian memiliki ekspresi yang aneh, memalukan sekaligus malu, seolah-olah dia telah bersumpah sesuatu yang beracun, dan sepertinya telah melakukan kesalahan. Singkatnya, penguasa Gunung Ningku memandang Penatua Agung Mingxian dari waktu ke waktu, dan kemudian menghela nafas pelan. Di sisi lain, Master Lembah Darah dari klan Orc tidak mengetahui banyak hal, dan tidak mempedulikan banyak hal, jadi dia menunjuk ke arah Lu Chen dan memarahi, "Anak manusia, kita akhirnya memenangkan Daluo Medan Perang Jinxian, dan semua rampasannya adalah milik 4 ras utama, bagaimana kita bisa mentolerirnya? Apa kau sendirian? Anda sebaiknya menyerahkan semua jarahan dengan patuh, jika tidak, jangan salahkan pemilik lembah ini karena bersikap kasar kepada Anda." Petik 2. Di seluruh medan perang, rampasan yang paling berharga adalah pil binatang dari binatang abadi tingkat 8. Pil binatang abadi tingkat 8 hampir tidak dijual di luar, dan itu juga dibutuhkan oleh klan binatang. Bagaimana Lembah Darah bisa menguasai biarkan Lu Chen menelannya sendirian? Inilah yang Penatua Mingxian janjikan untuk diberikan kepadaku. Lu Chen tersenyum, terus memanen hasil jarahan, dan melemparkan pertanyaan kepada Penatua Mingxian. Sial, lagi, Penatua Agung Mingxian adalah anggota klan Ming, bagaimana dia bisa setuju untuk memberikan semua rampasannya kepadamu, umat manusia? Penatua, bicaralah, kata Lu Chen, melipat. Pada saat itu, Mingxian yang lebih tua mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sangat malu di wajahnya, dan dia sedikit tidak koheren ketika berbicara, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sebelum pertempuran dimulai, Tetua Agung menyetujui hal seperti itu agar Lu Chen dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Penguasa Gunung Ningku mengetahui bahwa Tetua Agung Mingxian berada dalam dilema, jadi dia harus maju ke depan untuk menjawabnya. Tetua Agung Mingxian bisa mewakili klan Ming, tapi dia tidak bisa mewakili ras orc, iblis, dan roh kita. Penguasa Lembah Darah mengerutkan kening, dan berkata lagi, pertempuran ini bisa dimenangkan, bukan karena klan Mingu. Pertarungan ini dilakukan oleh 4 ras besar kita bersama-sama, dan rampasannya bukan milik keluarga Mingzu Anda, tetapi milik 4 ras besar. Semua. Petik 2. Bagaimana kalau begini, jika jarahan diberikan kepada 4 ras utama, maka itu akan dibagi menjadi 4 bagian, dan bagian kita di Hades. Penguasa Gunung Ningku melihat lagi ke arah Tetua Agung Mingxian, dan tidak punya pilihan selain berkata, berikan semuanya kepada Lu Chen, dan aku tidak menginginkannya dari Mingzu. Aku tidak ingin menjadi bagian dari klan rohku lagi, itu semua milik Lu Chen. Tuhan, Cao Tian mengikuti dan berkata, klan iblisku, sama, berikan semuanya kepada Lu Chen. Penguasa, jurang kematian tersenyum ringan, dan sangat murah hati. Berarti para orc tidak menginginkannya. Pemilik Lembah Darah melirik ke arah pemimpin dari 3 ras besar lainnya, dan berkata, Lu Chen, ras manusia, berikan rampasan ras orc kepada pemilik lembah. Petik 2. Tuan Lembah Darah, jika Anda ingin menjarah, jawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Saat bekerja, Lu Chen bertanya, apakah orc Anda melawan Shuro, atau apakah orc Anda mempertahankan benteng Mispreak? Apa maksudmu? Master Lembah Darah mengerutkan kening, dan amarahnya melonjak, tetapi dia masih bisa mengandalkan identitasnya dan tidak langsung meledak. Maksudku adalah, siapapun yang mengalahkan Shura, siapapun yang mempertahankan benteng penghancur kabut dengan seluruh kekuatannya, berhak mengambil semua rampasan. Lu Chen berkata terus terang, omong kosong, wajar jika 4 ras besar bekerja sama untuk mengalahkan Shuro. Itu juga merupakan hasil perjuangan 4 ras besar untuk mempertahankan benteng penghancur kabut. Mungkinkah kamu ingin memberitahuku bahwa kemenangan hari ini semua dilakukan olehmu sendiri? Kata Master Lembah Darah sambil mencibir. Kamu dapat menebaknya, aku melakukan semuanya. Lu Chen tersenyum. Omong kosong. Mendengar ini, Master Lembah Darah sangat marah, dan hanya mencibir, kamu hanyalah makhluk abadi, bahkan jika kekuatan tempurmu melampaui grafik, kamu tidak mampu mengalahkan tim tempur kelas atas Shura. Tidak, dia punya. Master Lembah Darah menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba mengerutkan kening, ekspresinya sedikit jelek. Karena yang berbicara ternyata adalah Miru, putri penguasa kematian. Dia tidak tahu mengapa Miaoru menyusup ke sini.
Tetapi ketika dia melihat keheningan Deat Yuanzu dan ekspresi aneh dari pembangkit tenaga iblis lainnya, dia tahu bahwa iblis akan mendukung Lu Chen. Namun, prinsipnya sangat kuat, bahkan jika 3 ras besar mendukung Lu Chen, itu tidak ada gunanya, dan tidak ada yang bisa mengambil piala milik ras Orc, kecuali, seseorang dapat membuktikan bahwa kemenangan hari ini adalah karena Lu Chen. Bagaimana kamu membuktikan bahwa Lu Chen mengusir Shuro? Tuan Lembah Darah bertanya. Benteng Nisbreak dilindungi oleh formasi abadi besar. Kami tidak takut dengan serangan Ksatria Sura, tapi kami takut pada hal lain. Ketika Miru mengatakan ini, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Master Lembah Darah. Selama pertempuran hari ini, Master Lembah Darah seharusnya tahu apa yang kita takuti, bukan? Gelombang kejut Kaisan siang-siang. Master Lembah Darah berseru tanpa berpikir. Hampir 100 gajah peri pembuka gunung yang dibawa oleh Shuro terus menabrak benteng pemecah kabut, dan gelombang kejut yang tercipta berdampak serius pada 4 ras utama, membuat orang-orang menjadi sangat benci. Selama masa tersulit dalam mempertahankan kota, para orc hampir kehilangan pertahanannya di bawah pengaruh gelombang kejut tersebut. Pada saat itu, Guru Lembah Darah berharap dia bisa lari sendiri ke kota dan menamparkan gajah peri itu sampai mati. Sangat disayangkan Shuro dan binatang peri terlalu kuat, dan lingkungan sekitar gajah peri itu dijaga, sehingga tidak ada kesempatan untuk menyerang gajah peri. Oleh karena itu, jika Wuru menanyakan pertanyaan seperti itu, tentu dia akan mengetahui jawabannya. Sebelum Sura mundur, apakah kamu memperhatikan gelombang kejut yang dahsyat itu tiba-tiba menghilang? Ini seperti pertanyaan retoris. Bagus. Pada saat itu, gelombang kejut berhenti. Semangat kami meningkat pesat, dan kekuatan tempur kami juga pulih. Aku masih bertanya-tanya, apakah orang itu menunjukkan kebaikan dan menghentikan gajah peri itu menabrak tembok kota? Kata Master Lembah Darah, bukannya kejahatan datang untuk menunjukkan kebaikan, tapi gajah peri itu semuanya dibunuh. Tanpa bantuan gajah abadi, tidak peduli berapa banyak Shuro yang ada, mereka tidak akan bisa menyerang benteng kabut rusak. Jadi, Eli hanya bisa meninggalkan benteng Nisbreak, mundur dan pergi. Miru menunjuk ke bagian bawah kota, di mana terdapat hampir 100 gajah peri yang mati, semuanya telah dipotong pil hewannya dan darahnya disuntik. Semua bangkai gajah sudah kering. Siapa yang melakukannya? Master Lembah Darah bertanya tanpa sadar. Lu Chen, kata Wuru, mustahil, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia bukanlah yang terkuat di sini. Bagaimana dia bisa terus membunuh? Lagi pula, gajah peri itu semuanya bertahan, jadi sulit untuk menyerang secara langsung. Kata Master Lembah Darah, perhatikan baik-baik mayat gajah peri itu. Semuanya sudah dikeluarkan isi perutnya. Lu Chen menyerang dari bawah perutnya. Kata Wuru, aku pergi. Benar sekali. Lu Chen, bagaimana Lu Chen melakukannya? Master Lembah Darah melihat lebih dekat, dan ketika dia melihat penyebab sebenarnya dari kematian gajah peri itu, rahangnya hampir terjatuh karena syok. Bagaimana dia melakukannya, saya tidak tahu. Namun, orang yang bekerja sama dengannya dalam membunuh gajah itu adalah aku. Saya membawa elit untuk menarik perhatian para Shuro, dan dia berhasil. Jika dia tidak membunuh semua gajah peri, benteng Nisbreak pasti tidak akan mampu bertahan, dan 4 balapan utama kita pasti akan tamat. Jadi, kemenangan pertempuran hari ini bukan karena dia sendiri. Kata Wuru, ini, ruang utama Lembah Darah mengambil waktu sejenak untuk bereaksi, dan berkata lagi, jika dia membunuh semua gajah peri, dia pasti pahlawan yang hebat, tapi dia tidak akan bisa mengambil semua penghargaan saja, kan? Mungkinkah kita berempat ras hebat tidak berkontribusi? Orc saya tidak berkontribusi. Petik 2. Semua orang telah melakukan upaya terbaik mereka, tetapi jika mereka tidak mampu mencapai titik tersebut, maka itulah yang terjadi disebut kekurangan tenaga. Miru berkata lagi, di mana Lu Chen, dia menggunakan kekuatannya di tempat yang paling berguna, yang secara langsung menyebabkan Sura mundur dan mempertahankan benteng penghancur kabut, yang jauh lebih kuat dari gabungan 4 ras utama kita. Tidak peduli seberapa besar pujiannya, dia tetap tidak akan mengambil semua rampasannya. Setidaknya tinggalkan kami sebagian. Melihat Master of Death Abyss yang paling berwibawa tidak berbicara, Master of the Blood Valley pada dasarnya tahu bahwa Miru mengatakan yang sebenarnya, tapi dia enggan menyerahkan rampasannya dan merasa tidak mau. Aku juga ingin memberitahumu bahwa di medan perang Daluo Jinxian hari ini, yang terkuat baru telah lahir. Kata Wuru, Wei Hao.
Master Lembah Darah terkejut sejenak, merasa sedikit terkejut. Di antara 4 ras besar, yang paling kuat adalah penguasa kematian ras iblis. Di antara Shuro berwajah putih, yang paling kuat adalah pemimpin Shuro. Di negeri dongeng pegunungan dan lautan, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik nyata yang muncul, karena penguasa kematian dan Elai memiliki kekuatan tempur yang sama, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Dan Miru tiba-tiba memberitahunya bahwa orang yang paling berkuasa telah lahir, bukankah dia akan terkejut? Apakah Lord of Death Depth mengalahkan Elai, atau apakah Elai mengalahkan Lord of Death Abyss? Lu Chen, Miru juga tidak menyimpan rahasia, dan memberitahu mereka secara langsung. Bagaimana bisa? Pemilik lembah darah terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Sebelumnya, dalam pertempuran mempertahankan kota, Lu Chen juga mendukung orc mereka, dan juga menunjukkan kekuatan tempur yang sangat tidak sesuai dengan wilayah mereka. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah. Dan ia memotong 2 dengan 1 pisau, kekuatan pisaunya sangat menakutkan, sangat tidak normal. Namun masalahnya adalah kekuatan tempur Lu Chen masih terbatas, dan tidak dapat mencapai kekuatan membunuh Daluo Jinxian di tahap selanjutnya. Miru sebenarnya mengatakan bahwa Lu Chen adalah pembangkit tenaga listrik baru, jadi setidaknya dia harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan Daluo Jinxian di puncak. Tetapi dari apa yang dia lihat dengan matanya sendiri, kekuatan tempur Lu Chen tidak berada pada level itu, dan tidak mungkin untuk melawan puncak Daluo Jinxian. Lu Chen memiliki harta karun di tangannya, ayo kita serang kejahatan sekali. Pada saat ini, Death Abyss Lord hanya angkat bicara untuk memastikannya, sehingga Master Lembah Darah tidak akan gemetar lagi. Faktanya, Lu Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian, tetapi dia memiliki harta untuk menyerang kejahatan, yaitu cakar elang yang tidak diketahui asalnya. Hanya saja setelah Lu Chen melukai Elai, ia tidak pernah menyerang Elai, dan tentu saja waktu Elai berinisiatif melarikan diri tidak dihitung. Tapi dia juga bisa melihat bahwa cakar elang itu sepertinya telah kehilangan kekuatannya, tapi dia tidak bisa memastikannya. Itu sebabnya dia berkata bahwa Lu Chen memukul kejahatan sekali. Bukan Lu Chen yang bisa mengalahkan kejahatan. Tapi memukul evil sekali saja sudah merupakan rekor yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, dia dan Eilai adalah rival berat dan lawan lama, tapi dia hanya melawan Eilai sampai seri, dan dia tidak pernah melukai Eilai. Dan Lu Chen mampu melukai evil Lai, tidak peduli apa yang biasa dia pukul, itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan, begitu pula dia. Dia mengalahkan Eilai. Mendengar ini, pemilik lembah darah gemetar, dan keterkejutan di wajahnya tak terlukiskan. Tidak hanya penguasa lembah darah yang terkejut, bahkan penguasa Gunung Mingku dan penguasa hutan Chaotian membuka mata mereka lebar-lebar. Rahang mereka hampir ternganga karena terkejut.